Di Amerika Serikat, kehadiran gereja meningkat dengan adanya pendidikan. 50% dari perguruan tinggi lulusan yang lahir setelah tahun 1945 menghadiri gereja lebih dari beberapa kali dalam per tahun. Untuk memahami teka-teki pendidikan agama, kita perlu mengenali itu. Pendidikan memiliki dua efek penting pada kehadiran agama. Yang pertama, pendidikan meningkatkan kecenderungan terhadap sosial, dan yang kedua, mengurangi kepercayaan pada keuntungan aktivitas keagamaan. Kehadiran agama adalah kegiatan sosial partisipasi dan kelompok agama yang membutuhkan interaksi yang signifikan dengan anggota komunitas. Aktivitas keagamaan merupakan salah satu bentuk utama interaksi sosial. Fakta lain mendukung bahwa pendidikan berpengaruh positif di hampir seluruh bentuk sosial interaksi. Pertama, tidak ada hubungan antara pendidikan dan bentuk ibadah pribadi seperti doa. Kedua, ada korelasi positif yang kuat antara kehadiran dan ukuran aktivitas sosial lainnya. Ketiga, jika kita melihat orang yang hanya relatif sosial, koneksi antara pendidikan dan kehadiran agama turun 2/3. Karena itu hubungan pendidikan agama yang positif dapat dilihat dari hasil alami yang umum, hubungan antara pendidikan dan anggota kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Julhijjah dari kelas Akidah dan Filsafat Islam 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada kelompok 5 atau jurnal 5 pada bagian 2 dengan judul Fakta Umum tentang Pendidikan dan Agama. Survei Sosial Umum 1972 sampai 1998 atau GGS memberikan ukuran sampel terbesar dan terkaya, kumpulan kovariat dari setiap kumpulan data Amerika Serikat, dengan pertanyaan tentang keyakinan dan kehadiran agama. 1. Pendidikan dan agama di seluruh orang. Hubungan dasar antara pendidikan dan kehadiran agama. Pada regresi pertama, menunjukkan hubungan univariat paling sederhana antara pendidikan dan agama. Pada regresi kedua, demonstrasi boneka dan memeriksa sejauh mana kehadiran meningkat dengan pendidikan dalam denominasi. Dalam regresi ketiga, memasukkan kontrol demografis lainnya. Regresi keempat menunjukkan hasil untuk seluruh sampel. Akhirnya, dalam regresi kelima terdapat perbedaan dalam koefisien pendidikan dominasi. 2. Pendidikan dan agama lintas denominasi. Denominasi pendidikan terendah adalah tingkat kehadiran diukur baik sebagai rata-rata kelompok atau sebagai pengaruh tetap denominasi. Lutheran dan Metodis adalah yang berikutnya. Dalam pendidikan dan kehadiran, Metodis kurang berpendidikan dan Lutheran menghadiri gereja lebih sering. Tetapi perbedaan antara kedua kelompok ini kecil. Dua kelompok lain, orang-orang dari agama lain dan Protestan non-denominasi, cocok dengan hubungan dasar kurang baik. Ini mungkin terjadi karena mereka tidak biasa dalam kelompok heterogen. Negara lain memiliki kisaran keragaman denominasi Amerika Serikat. Namun, ketika ada keragaman, umumnya mengikuti pola Amerika Serikat. Perbedaan lain di seluruh denominasi. Atau yang ketiga, saat menyelidiki perbedaan denominasi dengan tujuan menemukan penyebab potensial dari hubungan negatif yang membingungkan, perbedaan keyakinan yang kuat di seluruh dominasi menonjol. Oleh karena itu, kami juga memeriksa keyakinan dan keberadaan surga.
Meskipun sulit untuk berpikir bahwa pendidikan modern benar-benar dapat memberi informasi kepada orang-orang tentang pos kehidupan, kembali ke agama, lebih mudah menerima dampak pada keyakinan tentang agama yang temporal efek. Berkorelasi dengan pendidikan di tingkat denominasi juga memeriksa keyakinan dan keberadaan surga. Meskipun sulit untuk berpikir bahwa pendidikan modern benar-benar dapat memberi informasi kepada orang-orang tentang pos kehidupan, kembali ke agama, lebih mudah menerima dampak pada keyakinan tentang agama yang temporal efek. Berkorelasi dengan pendidikan di tingkat denominasi. Apakah responden menganggap Alkitab itu benar secara harfiah? Klaim kembali ke agama bukan hanya hasil dari intervensi ilahi di akhirat dan dunia temporal, tetapi juga dalam keuntungan sosial dari religius yang dekat dengan kelompok. Hubungan sosial keagamaan adalah sejauh mana klaim responden untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Langkah ini menangkap gagasan kelompok agama itu memberikan bentuk asuransi sosial. Kehadiran dan pendidikan memiliki presentasi yang tidak jauh berbeda. Namun, itu kurang lebih erat kaitannya dengan pendidikan atau kehadiran dibandingkan dengan keyakinan manapun. Jadi, kesimpulannya bahwa keyakinan akan kembali ke agama adalah perbedaan paling berarti di seluruh denominasi yang keduanya terhubung secara positif dengan kehadiran dan negatif terkait dengan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dominasi pendidikan tinggi sangat rendah dalam keyakinan? Pada bagian ini, kami mengandalkan perbedaan yang disebutkan di atas antara dominasi dalam kepercayaan untuk mencoba menjelaskan mengapa dominasi yang lebih berpendidikan memiliki kehadiran yang lebih sedikit. Lebih banyak orang yang terpelajar menghadiri gereja lebih sering. Bagian ini memberikan kondisi di bawah yang hubungan tingkat individu yang positif dapat hidup berdampingan dengan dominasi dengan negatif. Hubungan tingkat elemen kritis dari model ini adalah ada 4. Yang pertama, heterogenitas denominasi dalam kepercayaan. Yang kedua, individu memilih dominasi atas dasar ini keyakinan. Yang ketiga, pendidikan menurunkan keyakinan. Dan yang keempat, pendidikan meningkatkan hasil sosial aktivitas keagamaan. Dalam kerangka sederhana kami berasumsi bahwa ada 2 tingkat pendidikan dan 2 tingkat keyakinan. Kami berasumsi bahwa setengah dari populasi pendidikan lebih tinggi dan setengahnya lagi populasi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Fraksi individu yang berpendidikan tinggi dengan keyakinan yang kuat dilambangkan dengan itu merupakan bagian dari individu yang berpendidikan dengan keyakinan yang kuat. Keyakinan pengaruh pendidikan tinggi terhadap kehadiran agama memberikan kepercayaan yang konstan. Untuk menangkap pengembalian sosial ke aktivitas keagamaan yang diasumsikan meningkat dengan sekolah, efek memiliki keyakinan yang lebih kuat kehadiran agama, efek silang antara pendidikan dan keyakinan. Pada saat yang sama, kami berasumsi bahwa ada 2 dominasi dan semuanya beragam tinggi orang memilih ke dalam dominasi keyakinan tinggi. Pemilihan ini terjadi karena dominasi berbeda dalam doktrin agama mereka dan orang-orang keyakinan tinggi suka di dalamnya. Dominasi yang berbagi keyakinan mereka, dominasi keyakinan tinggi akan memiliki yang lebih rendah tingkat pendidikan selama yang kami asumsikan. Asumsi ini dimaksudkan untuk menangkap fakta bahwa keyakinan agama tampak menurun seiring dengan pendidikan bertahun-tahun ditampilkan, kemudian keyakinan tinggi dominasi pendidikan rendah akan memiliki kehadiran yang lebih tinggi selama-lamanya. Dengan demikian, kondisi bersama untuk kehadiran meningkat dengan pendidikan di tingkat orang, tetapi untuk kehadiran turun berpendidikan tingkat dominasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas AFI 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi keempat dari Jurnal Internasional Pendidikan dan Agama, yaitu bukti pengaruh sosial pendidikan. Dalam jurnal ini memberikan 4 bukti yang menunjukkan bahwa hubungan positif antara pendidikan dan kehadiran berasal dari hubungan positif umum antara sekolah dan hubungan sosial. Pertama, sekolah sangat terkait dengan perilaku sosial dalam segala bentuk, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Yang kedua, kehadiran agama sangat berkorelasi dengan bentuk kegiatan sosial. Yang ketiga, sekolah tidak berkorelasi dengan non-sosial keagamaan tingkah laku. Dan yang keempat, terakhir, di antara individu sosial ada hubungan positif yang jauh lebih lemah antara sekolah dan perilaku sosial. Dalam hasil penelitian jurnal ini terdapat dalam tabel 5 yang membahas hubungan antara pendidikan dan berbagai kegiatan sosial, di mana hasil dalam tabel menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan religius lebih lemah daripada pengaruh pendidikan pada sebagian besar kegiatan sosial. Dalam tabel ke-6 menunjukkan hasil yang serupa dengan menggunakan survei nilai dunia untuk negara maju di luar Amerika Serikat. Di seluruh dunia ada hubungan positif yang kuat antara pendidikan dan kelompok keanggotaan sosial. Sampel pertama dalam penelitian ada 2 negara di mana hubungan pendidikan dan kehadiran itu negatif, yaitu negara Austria dan Norwegia. Kemudian sampel kedua, dari 62 negara ada 4 negara di mana terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan kelompok keanggotaan, yaitu negara Austria, Montenegro, Norwegia, dan Filipina. Selanjutnya sampel ketiga juga terdapat 4 negara dari 62 negara di mana hubungan antara pendidikan dan organisasi keanggotaan lebih tinggi daripada hubungan antara pendidikan dan agama, yaitu negara Finlandia, Inggris Raya, Norwegia, dan Filipina. Kemudian dalam tabel 7 menyajikan bukti lebih lanjut tentang hubungan sosial dan agama, di mana regresi pertama menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih sosial di sepanjang dimensi lain menghadiri gereja lebih sering. Kemudian regresi kedua menunjukkan bahwa jika kita melihat hanya pada individu asosial, koefisien pendidikan di regresi agama dasar turun 2/3. Hal ini menunjukkan bahwa efek pendidikan bekerja melalui pendidikan umum sosial hubungan koneksi. Kemudian regresi ketiga menunjukkan bahwa pendidikan tidak ada hubungannya dengan sholat. Dan regresi keempat menunjukkan bahwa pendidikan bersifat ortogonal untuk merasakan hadirat. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mutiara, NIM 30100119037. Sini saya akan melanjutkan materi jurnal yang berjudul Agama dan Pendidikan. Materi kelima yaitu pendidikan, keyakinan, dan kehadiran. Pada bagian ini penyaji menyajikan bukti tentang pengaruh pendidikan pada keyakinan agama dan efek keyakinan pada kehadiran. Pertama, peneliti melihat hubungan antara keyakinan dan kehadiran di Amerika Serikat. Kedua, peneliti melihat hubungan yang sama di tempat lain. Keduanya mencoba untuk menentukan apakah pendidikan benar-benar mampu menghilangkan kepercayaan beragama. Kemudian peneliti melanjutkan memeriksa bukti bahwa apakah kepercayaan benar-benar mendorong kehadiran atau tidak. Sementara itu, untuk mendapatkan hubungan ini di Amerika Serikat, peneliti melihat dampak
aturan di seluruh negara bagian tentang pengajaran evolusi pada agama, keyakinan, dan kehadiran untuk anak-anak yang tinggal atau yang dilahirkan di negara bagian tersebut. Peneliti juga mengontrol agama orang tua, apakah keterlibatan orang tua untuk mengurangi kemungkinan bahwa aturan-aturan yang ada ini hanya mencerminkan agama kepercayaan orang tua saja. Selanjutnya, apakah keyakinan mendorong kehadiran? Dalam mendokumentasikan hubungan kausal antara agama dan kehadiran ini cukup sulit karena mengingat kesulitan dalam menemukan determinan eksogen yang masuk akal dari keyakinan itu ortogonal terhadap faktor penentu agama lainnya. Pendekatan terbaik yang dilakukan oleh peneliti adalah mengandalkan perbedaan antara negara bagian dalam pengajaran teori evolusi. Teori evolusi ini sendiri tidak banyak hubungannya dengan pasca kehidupan kembali ke aktivitas keagamaan. Karena banyak tokoh agama yang berpendapat bahwa ini menentang kepercayaan pada kebenaran literal. Selanjutnya, tentu saja ini memungkinkan variabel ini hanya mewakili elemen agama di negara lain, tetapi itu masih menjadi milik atau masih memiliki kesempatan terbaik untuk menemukan variasi atau variabel eksogen dalam keyakinan. Sekian materi yang mungkin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Farhan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Yang pertama yaitu menyortir di seluruh denominasi. Pada bagian ini kami mempertimbangkan asumsi penting bahwa ada penyortiran yang kuat denominasi atas dasar kepercayaan, dan khususnya individu pendidikan tinggi cenderung memilih ke denominasi kepercayaan rendah, sedangkan model benar-benar diprediksi sempurna memilah berdasarkan keyakinannya. Ini adalah asumsi ekstrim yang tidak diperlukan untuk model itu. Implikasi dasar yang harus dipertahankan. Selanjutnya, kami berasumsi bahwa ukuran keyakinan kami adalah tidak sempurna dan tidak mungkin bagi kami untuk mengetahui apakah ada penyortiran yang begitu sempurna. Meskipun demikian, kami akan melanjutkan dengan mencoba menentukan sejauh mana individu variasi dalam kepercayaan dijelaskan oleh efek tetap khusus denominasi. Setelah ini, kami menguji apakah ada bukti di antara individu yang mengganti denominasi untuk penyortiran oleh keyakinan dan pendidikan. Tabel 11 menunjukkan tingkat penyortiran menurut keyakinan di seluruh denominasi. Metodologi kami adalah menjalankan regresi keyakinan atas denominasi boneka dan menanyakan sejauh mana variasi dalam keyakinan yang lintas denominasi atau dalam denominasi. Kami mulai dengan variabel non-keyakinan, tahun pendidikan, sampai untuk mendapatkan tolak ukur derajat. Tolak ukur derajat heterogenitas lintas pendidikan. Tentu saja tidak masuk akal untuk mengharapkannya denominasi untuk sepenuhnya menjelaskan heterogenitas dalam kepercayaan. Tujuan kami adalah untuk menentukan apakah denominasi menjelaskan lebih banyak tentang heterogenitas dalam kepercayaan daripada mereka melakukan heterogenitas variabel lain. Dalam kasus pendidikan, R kuadrat dari denominasi efek tetap dalam 6%. Ini berarti 94% penduduk heterogenitas dalam pendudukan ada dalam denominasi. Dalam kasus sebagian besar variabel, kepercayaan kami, denominasi menjelaskan derajat yang lebih tinggi dari varians. Misalnya, efek tetap khusus denominasi menjelaskan 23% dari heterogenitas dalam keyakinan akan surga dan 21%
dari variasi dalam keyakinan bahwa Alkitab secara harfiah benar. Boneka denominasi menjelaskan 14% dalam kepercayaan pada iblis dan kepercayaan pada keajaiban. Sedangkan heterogenitas dalam denominasi adalah jauh lebih tinggi daripada heterogenitas antar denominasi. Masih jelas benar bahwa di sana ada pemilahan substansial di seluruh denominasi dalam keyakinan untuk 4 variabel keyakinan. Untuk 2 variabel kepercayaan kami menyortir denominasi jauh lebih lemah. Keyakinan akhirat dan keyakinan bahwa kesulitan adalah hukuman atas dosa jauh lebih sedikit dijelaskan oleh denominasi efek tetap. Secara keseluruhan, kami menemukan bukti persuasif untuk penyortiran yang substansial lintas denominasi, tetapi hasilnya jauh dari luar biasa. Tabel 12 melihat individu yang berpindah agama. Meskipun kami tidak memiliki panel, tapi kami memilikinya mengetahui denominasi individu pada usia 16 dan sebagai orang dewasa. Dengan demikian, individu yang mendaftar denominasi yang berbeda sementara pemuda dan orang dewasa dianggap sebagai pengalih. Pertama, kita meneliti apakah pendidikan dan keyakinan mendorong orang yang beralih ke yang lebih rendah denominasi kepercayaan. Kemudian kami memeriksa apakah pendidikan dan keyakinan menentukan siapa ganti denominasi. Kami secara khusus tertarik pada apakah tingkat pendidikan tinggi berkorelasi dengan orang-orang yang meninggalkan denominasi kepercayaan tinggi. Spesifikasi pertama kami menurunkan kepercayaan rata-rata dalam agama pilihan pada individu karakteristik untuk mengalih. Regresi pertama menyiratkan bahwa deviasi satu standar peningkatan pendidikan mengurangi rata-rata kepercayaan pada agama yang dipilih dengan standar 0,089 penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak pendidikan mendorong individu untuk memilih denominasi kepercayaan yang lebih rendah. Regresi kedua, kami melihat pada kepercayaan di akhirat. Meskipun kami yakin bahwa ini adalah variabel kepercayaan yang paling tidak kuat, itu adalah satu-satunya yang tersedia sejumlah besar tahun. Dengan demikian, ini adalah satu-satunya variabel yang digunakan untuk regresi ini. Denominasi dengan 0,59 standar deviasi. Spesifikasi keyakinannya agak bermasalah karena keyakinan mungkin sendiri merupakan fungsi eksposur kepada yang dipilih denominasi dalam spesifikasi. Kami memasukkan variabel pendidikan dan kepercayaan dan menemukan bahwa keduanya penting. Karena itu menurut kami ini menunjukkan penyortiran yang signifikan lintas denominasi sebagai fungsi pendidikan dan kepercayaan. Regresi 4-6 memandang switching sebagai variabel dependen. Dalam kasus ini, kami melaporkan probabilitas marginal untuk beralih diperkirakan dari regresi probit. Maksudnya untuk ini variabel adalah 24,7%. Regresi pertama menemukan efek silang positif yang kuat antara pendidikan dan keyakinan awal. Koefisien berarti individu yang berpendidikan satu deviasi standar di atas rata-rata adalah 2% lebih mungkin untuk berpindah agama jika agama memiliki keyakinan yang satu standar deviasi di atas rata-rata. Mengingat kecenderungan yang relatif rendah untuk beralih secara agama. Secara umum, kami menganggap ini jumlah yang cukup besar. Dalam regresi, kami melihat interaksi antara keyakinan individu dan peralihan. Di kasus ini, kami menemukan bahwa individu dan keyakinan lebih tinggi lebih cenderung meninggalkan keyakinan rendah denominasi. Sekali lagi, kami terganggu oleh fakta bahwa ini mencerminkan ex post, bukan ex ante keyakinan. Regresi menunjukkan bahwa ketika pendidikan dan keyakinan dimasukkan, keduanya hasil masih tetap signifikan secara statistik dan ekonomi. Denominasi dan pilihan pendidik. Seperti yang
telah kita lihat, sebagian orang lebih berpendidikan termasuk denominasi kepercayaan rendah karena orang berpendidikan tinggi cenderung beralih ke denominasi ini. Namun, ada juga saluran kedua yang menciptakan hubungan antara pendidikan dan denominasi. Banyak orang lain, termasuk Weber, berpendapat bahwa denominasi mungkin menentukan pendidikan sebagaimana pendidikan menentukan denominasi. Memang, di beberapa kelompok agama seperti Katolik dan Yahudi, berpindah denominasi yang jarang terjadi. Tingkat pendidikan kelompok-kelompok ini mungkin besar berasal dari pengaruh denominasi pada pilihan pendidikan daripada pengaruh pendidikan pilihan denominasi. Untuk menguji hipotesis ini, kami menguji apakah kepercayaan dari denominasi orang tua memiliki pengaruh pada tingkat pendidikan anak. Mempertahankan pendidikan orang tua secara konstan. Kami titik awalnya adalah kita mengharapkan orang tua ingin anak-anak mereka berbagi keyakinan dan kepercayaan mereka tetap dalam denominasi mereka secara keyakinan dan pendidikan agama. Sebagai gantinya, kami memperkirakan orang tua dari denominasi kepercayaan tinggi akan berinvestasi lebih sedikit pada mereka modal manusia anak-anak. Jika pendidikan bekerja bertentangan dengan keyakinan agama, maka orang tua dari denominasi kepercayaan tinggi tidak ingin anak-anak mereka menjadi terlalu berpendidikan, karena pendidikan sekuler dapat menyebabkan berkurangnya keyakinan dan beralih ke keyakinan yang lebih rendah, denominasi. Kolom pertama tabel 13 menunjukkan pengaruh denominasi orang tua terhadap pendidikan, responden, dan survei sosial umum yang mengontrol pendidikan orang tua ini. Ini regresi juga mengontrol usia, ras, kelompok, wilayah, dan jenis kelamin responden. Tetapi kami melakukannya tidak melaporkan koefisien tersebut. Pendidikan tertinggi di antara orang Yahudi atau menggemakan Chiswick 1983, Episkopal dan Presbyterian mengikuti Baptis dan denominasi lainnya. Protestan memperoleh pendidikan paling sedikit, kecuali untuk denominasi Protestan. Ini pola hampir cocok dengan pola yang terlihat sebelumnya untuk keyakinan di seluruh denominasi. Dalam regresi, kami mengganti boneka denominasi ini dengan tingkat kepercayaan rata-rata. Dalam dalam denominasi, variabel kepercayaan lain bekerja sama baiknya, bahkan mengoreksi rata-rata intradenominasi suku-suku yang salah. Variabel tersebut sangat berpengaruh secara ekonomi dan statistik. Dalam denominasi di mana keyakinan lebih kuat, anak-anak begitu kuat, kecil kemungkinannya untuk memperoleh modal manusia. Ada banyak kemungkinan perancu di file regresi kontrol kami untuk pendidikan orang tua. Mungkin tidak memadai menangkap kualitas pendidikan orang tua. Denominasi mungkin hanya mewakili kelompok sebaya anak. Meskipun demikian, kami pikir setidaknya merupakan bukti sugestif mendukung gagasan bahwa perbedaan antar denominasi dalam pendidikan muncul di bagian karena individu dari denominasi kepercayaan tinggi memperoleh lebih sedikit modal manusia. Yaitu materi yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator atau mungkin dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Samad, NIM 3010019045. Jurusan Nafi 2, perwakilan dari kelompok 5 jurnal yang kelima. Saya membahas jurnal yang kelima dengan tema di bagian ke-7, yaitu variasi hubungan dalam pendidikan kehadiran dari seluruh negara. Saya menyingkat menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa apakah hubungan pendidikan dan hubungan sosial ini cukup berbeda. Dengan yang dilihat dengan cara menjelaskan secara masuk akal tentang hubungan pendidikan kehadiran agama. Namun, jika kita lihat dari hubungan pendidikan keyakinan itu jauh lebih banyak menjanjikan dibandingkan dengan hubungan pendidikan kehadiran agama. Jadi kita lebih fokus pada keyakinan dibandingkan dengan
agama. Begitu maksudnya. Dan pada bagian kedua menjelaskan menguji penjelasan politik untuk perbedaan lintas antar negara. Maksudnya begini, kami sebagai tim penilai di sini menguji apakah variabel politik itu mendorong kehadiran pendidikan dan hubungan pendidikan kepercayaan. Dan juga di sini bisa dilihat bahwa apakah pendidikan ini bermusuhan dengan keyakinan atau apakah pendidikan kepercayaan keyakinan ini didorong oleh adanya pilihan tentang sistem sekolah. Kita masuk pada bagian ketiga. Kita bisa melihat melalui efek dari rezim komunis. Rezim komunis ini umumnya muncul dengan tujuan untuk menghancurkan agama. Dia melakukan berbagai cara apapun yang diperlukan dengan guna untuk menghancurkan agama. Ya, agak sedikit mengherankan karena problem ini tidak menyangkut hubungan dalam pendidikan maupun dalam keyakinan Tuhan maksudnya. Istilahnya terpecah belah sendiri. Jadi saya sedikit meyakinkan atau sedikit menjelaskan, sedikit menafsirkan ya sesuai dengan materinya bahwa hubungan pendidikan kepercayaan keyakinan itu tidak intrinsik karena itu hanyalah hasil survei oleh kurikulum negara ya, penilaian survei oleh kurikulum negara. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.